Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Jasinta. Nah, pertemuan kali ini kakak akan membahas tema 4 pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan. Nah, kita akan belajar pada pembelajaran 3 dan 4 ya. Nah, kebanggaan kita terhadap pahlawan bisa diwujudkan dengan meneladani sikap-sikap kepahlawanan. Salah satu sikap kepahlawanan adalah menolong orang lain. Tahukah kamu bagaimana cara menolong orang lain? Yuk kita simak. Nah, di sini ada sebuah cerita. Edo sedang bermain sepak bola di lapangan. Tiba-tiba Edo terjatuh. Akibatnya, kaki Edo memar. Edo berteriak kesakitan. Lani yang mengetahui kejadian itu segera menghampiri Edo dan langsung menolongnya. Lani mengobati luka memar pada kaki Edo. Nah, apakah sikap Lani itu sudah mencerminkan sikap kepahlawanan? Ya, sudah jelas mencerminkan ya, karena dia mau menolong Edo yang sedang jatuh. Jadi, sikap Lani itu termasuk ke dalam sikap kepahlawanan, karena suka menolong ya adik-adik. Nah, untuk adik-adik di rumah juga harus menjadi pahlawan untuk temannya yang membutuhkan pertolongan. Nah, seorang pahlawan mempunyai kewajiban untuk menolong orang lain yang sedang membutuhkan. Lani menerapkan sikap kepahlawanan, yaitu menolong orang lain yang sangat membutuhkan bantuan. Lani mengobati Edo yang sedang luka memar. Nah, bagaimana sih ciri-ciri luka memar? Yuk kita simak. Nah, memar adalah cedera yang disebabkan oleh benturan atau pukulan pada kulit. Ciri-ciri luka memar adalah sebagai berikut. Yang pertama, jaringan di bawah permukaan kulit rusak dan pembuluh darah kecil pecah, sehingga darah dan cairan seluler merambat ke jaringan sekitarnya. Yang kedua, memar ini menimbulkan daerah kebiru-biruan atau kehitaman pada kulit ya. Lalu, ciri yang ketiga, bila terjadi pendarahan yang cukup, timbulnya pendarahan di daerah yang terbatas disebut hematoma. Dan yang keempat yaitu nyeri pada memar biasanya terasa ringan sampai sedang dan pembekakan yang terjadi menyertai sedang sampai berat. Nah, di sini ada tahapan mengobati luka memar. Yang pertama yaitu kompres bagian yang memar dengan menggunakan kain bersih yang dicelupkan dalam air dingin. Lalu tahap yang kedua, jika terjadi pendarahan, kompres bagian yang luka, kompres dengan air hangat dulu selama 15 sampai 20 menit. Tujuannya supaya pembuluh darah melebar dan darah lancar sehingga proses penyembuhan lebih cepat. Dan tahap yang ketiga yaitu setiap 3 jam sekali, ulangi pengompresan dengan menggunakan kain bersih yang dicelupkan ke air dingin dan air hangat secara bergantian. Nah, lalu yang selanjutnya, apa sih perjuangan yang telah dilakukan oleh Raja Putradewa? Nah, kalian tahu kan cerita Raja Balaputradewa? Nah, untuk selengkapnya itu ada di halaman selanjutnya pada buku tema kalian ya. Nah, perjuangannya yaitu membangun armada laut yang kuat. Lalu, pada masa pemerintahan Balaputradewa, Sriwijaya mengalami masa kejayaannya. Lalu yang selanjutnya, perkembangan pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka semakin pesat. Sikap yang dimilikinya berani, tegas dalam memimpin. Lalu, Raja Balaputra Dewa dengan bantuan Raja Dewa Paladewa di Pali telah mendirikan vihara di Nalanda, India. Bagi pelajar-pelajar Nusantara yang belajar agama Buddha di Nalanda. Lalu yang selanjutnya, dari semua perjuangan yang telah dilakukannya, setujukah kamu atau setujukah adik-adik di rumah apabila Raja Balaputra Dewa dikatakan sebagai pahlawan? Ya, setuju. Karena yang pertama, beliau telah membangun armada laut yang kuat.
Lalu yang kedua, membawa Sriwijaya menuju puncak kejayaan. Dan yang ketiga yaitu tegas dalam memimpin. Nah, pantang menyerah merupakan sikap yang perlu diteladani dari seorang pahlawan. Kamu juga dapat menerapkan sikap tersebut dalam pembelajaran. Misalnya, ketika melakukan percobaan, kamu sudah pernah atau adik-adik di rumah sudah pernah melakukan percobaan tentang cahaya? Nah, masih ingatkah adik-adik tentang sifat-sifat cahaya? Yuk kita ingat kembali. Nah, sifat-sifat cahaya yaitu yang pertama, cahaya merambat lurus. Lalu sifat yang kedua, cahaya menembus benda bening. Dan yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Dan yang terakhir yaitu cahaya dapat dibiaskan. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai perjuangan Raja Bala Putra Dewa. Nah, sekarang tahukah adik-adik mengenai perjuangan apa saja sih Bala Putra Dewa itu? Nah, Bala Putra Dewa Raja merupakan raja di Kerajaan Sriwijaya dan pernah menjabat sebagai raja sekitar tahun 850 Masehi. Pada saat pemerintahan Raja Bala Putra Dewa, Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Nah, Bala Putra Dewa ini juga berjuang membangun armada laut yang kuat. Tindakan ini bertujuan supaya jalur pelayaran di wilayah Sriwijaya menjadi aman. Banyak pedagang merasa aman ketika singgah. Peningkatan ekonomi diperoleh dari pembayaran upeti, pajak, maupun keuntungan dari hasil perdagangan. Dengan demikian, Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Nah, dari cerita tadi, apa saja sih gitu? Apa hasil perjuangan Raja Balaputradewa terhadap Kerajaan Sriwijaya? Lalu, jelaskan hal-hal yang akan terjadi jika Balaputradewa tidak memimpin Sriwijaya. Perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Raja Balaputradewa? Dan sikap kepahlawanan apa yang dimiliki Balaputradewa? Nah, berikanlah pendapat kalian mengenai pertanyaan tadi yang telah diceritakan Raja Balaputradewa. Nah, berikan pendapatmu juga, apakah Raja Balaputradewa itu dapat disebut sebagai pahlawan pada masa Kerajaan Sriwijaya? Nah, kalian bisa jawab ya pertanyaan itu dengan membaca kembali cerita mengenai Raja Balaputradewa menjadi raja saat Kerajaan Sriwijaya. Nah, cukup sekian materian atau pembahasan mengenai pembelajaran 3 dan 4 kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.